Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, datanglah kerajaan-Mu. Inilah yang menjadi perjuangan kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya, bagaimana supaya kita bisa mendatangkan kerajaan Allah secara khusus, atmosfernya, tanda-tanda kerajaan Allah itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di desa, di kampung, di kota, di provinsi, di negara di mana kita berada, supaya datanglah kerajaan. Memang kedatangan kerajaan Allah pada puncaknya dalam Millennium Kingdom. Tetapi sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita juga menjadi representatif dari kerajaan Allah itu. Supaya kita juga menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Makanya dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu. Artinya bahwa Tuhan mau supaya di bumi ini kerajaan Allah juga semakin jaya. Sesungguhnya di dunia ini ada pertarungan dari dua kerajaan, yaitu kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Tuhan mau supaya kerajaan Allah itu semakin jaya di bumi ini, di provinsi, di negara di mana kita berada, dimanapun kita berada, supaya kerajaan Allah semakin jaya dengan hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah itu. Lalu apa tanda-tanda kerajaan Allah yang menjadi barometer, menjadi indikator dari kejayaan kerajaan Allah? Yang pertama adalah kebenaran. Itu berarti bahwa sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus memperjuangkan kebenaran, kita harus mengajarkan kebenaran, supaya kebenaran itu ada di mana-mana, merajai di mana kita berada, dan ketika kebenaran merajalela, maka sesungguhnya kerajaan Allah semakin jaya. Dan itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 14 di situ, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kebenaran adalah tanda-tanda kerajaan Allah itu. Karena itu mari kita terus memperjuangkan kebenaran itu, hidup dalam kebenaran, maka kita sudah mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah itu, dan ketika kebenaran merajalela, maka itu tanda bahwa kerajaan Allah semakin jaya. Yang kedua, dari tanda-tanda kerajaan Allah yang kita usahakan untuk hadirkan dimanapun kita berada, yaitu damai sejahtera. Kerajaan Allah sangat identik dengan damai sejahtera. Dalam kerajaan Allah tidak ada permusuhan, tidak ada istilah orang baku bombe satu dengan yang lain. Dalam kerajaan Allah tidak ada musuh dalam selimut. Dalam kerajaan Allah tidak ada sikut-menyikut antara satu dengan yang lain. Gereja sebagai perwakilan dari kerajaan Allah, gereja sebagai warga dari kerajaan Allah, kita bertanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera itu, supaya di dunia di mana ada banyak permusuhan, kita hadir menghadirkan shalom. Itu berarti bahwa kerajaan Allah datang. Dan ketika damai sejahtera itu menguasai, merajalela di mana-mana, itu berarti bahwa kerajaan Allah semakin jaya. Jadi mari kita jadi agen-agen pembawa damai. Dalam rumah tangga, mari kita jadi agen membawa damai sejahtera dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan, mari kita jadi agen membawa damai. Dalam tugas tanggung jawab dimanapun kita berada,
terus kita membawa spirit damai itu. Karena itulah tanda-tanda kerajaan Allah yang harus kita wujudkan, yang harus kita hadirkan di atas muka bumi ini. Kerajaan iblis penuh dengan permusuhan, dendam, iri satu dengan yang lain. Kerajaan iblis tidak ada damai sejahtera. Tapi kita sebagai warga-warga kerajaan Allah bertanggung jawab menghadirkan shalom Allah dalam rumah tangga kita, dalam gereja di mana kita berada, dalam pelayanan di mana kita menunaikannya, atau dalam pekerjaan kita. Kita bertanggung jawab jadi agen pembawa damai. Maka kita sedang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Dan ketika damai sejahtera menguasai, maka itulah tandanya bahwa kita sudah membuat kerajaan Allah itu semakin jaya. Yang ketiga, sukacita. Kerajaan Allah sangat identik dengan sukacita. Jadi mari kita juga sebagai warga-warga kerajaan Allah, ya hidup dengan sukacita. Tunjukkan, wujudkan bahwa kita penuh sukacita. Karena sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita punya raja yang luar biasa, kita punya raja yang sangat bertanggung jawab untuk hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Walaupun ada masalah, pergumulan, kesulitan hidup dalam hidup kita, tapi kita percaya sebagai warga kerajaan Allah, raja kita sangat bertanggung jawab untuk kehidupan para warganya. Karena itu mari kita warnai hidup dengan sukacita. Dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, lingkungan di mana kita berada, mari kita selalu hadirkan sukacita itu. Karena itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Sukacita merajalela itu tanda bahwa kerajaan Allah semakin jaya. Dan itulah yang harus kita perjuangkan, kita terus wujudkan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sehingga kita mewujudkan apa yang menjadi doa Yesus, datanglah kerajaanmu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami sebagai warga-warga kerajaan Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami. Tanda-tanda kerajaan Allah itu dalam segala segi kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.